Di mana bisa unduhnya? Nah, nanti ketika kita klik menu impor data PPH, di sebelah kanan itu ada petunjuk pengisian. Nah, nanti di situ ada tombol untuk format Excel yang diupload dapat mengunduh file, klik di sini. Nah, tinggal diklik saja, nanti akan terdownload. Bentuknya adalah format Excel. Persis seperti e-book biasa. Di sini ada 7 sheet, sheet rekap, sheet 42, 15, 22, 23, kemudian ada sheet 26, dan ada sheet dasar pemotongan. 4 sheet ini yang harus diisi, sedangkan yang 3, yang referensi daftar kode bukti potong, referensi daftar kode negara, ataupun referensi jenis dokumen, itu biarkan default apa adanya, itu sebagai guideline saja. Nah, ini sebagai gambaran, sheet rekap itu ada mengisi tahun pajak, masa pajak, kemudian jumlah bukti potong. Kita bisa cuma import doang, nggak bisa ekspor. 4 ayat 2, 15, 22, 23, dan jumlah bukti potong pasal 26. Ini diinput secara manual ya, tidak summary dari sheet-sheet berikutnya, harus diketik sendiri. Penuh. Kemudian ada sheet pasal 42, 15, 22, 23. Ini totalnya ada 20 kolom. Kita kan dan perhatikan di setiap kolom itu ada kalau kita look gitu ya, di comment cell-nya itu ada petunjuk apakah kolom ini bentuknya teks, apakah kolom ini bentuknya general atau number. Biasanya pengalaman dari e-book 2326, ketika teman-teman impor data bukti potong selalu muncul kesalahan objek-objek gitu ya, pasti sering nemuin ini. Kalau kesalahan objek-objek itu bukan karena sistemnya, tapi berarti ada yang salah dengan pengisian Excel-nya. Coba teman-teman cek, pastikan setiap kolom ini benar, teks adalah teks, general adalah general, number adalah number. Biasanya cuma karena itu tuh kalau kesalahan objek-objek. Nah, di sheet 26 itu totalnya 24 kolom, dan sheet dasar pemotongan 5 kolom. Tata caranya mirip dengan e-book PPH pasal 2326. Nah, kemudian caranya sama, kita untuk mengimpor, kita pilih tahun pajaknya, pilih masa pajaknya, dan pilih file Excel hasil pengisian yang tadi. Nanti akan muncul list gitu ya, ada beberapa bukti potong yang validasinya sukses, ada beberapa bukti potong yang gagal. Nah, nanti bisa dilihat yang sukses itu oke, aman, clear. Yang gagal validasi ini bisa dilihat di tombol aksi sebenarnya. Di tombol aksi, diklik yang lambang nata, nanti akan kelihatan. Kita pilih misalkan parameternya adalah baris error. Baris errornya itu karena apa? Apakah karena ada kolom yang kosong atau ada format yang tidak ada yang terlewat kolomnya. Pastikan bahwa setelah membenarkan ya gimana nih? Putus. Ini kan saya mau pinjam yang Januari uang pas Pak. Ini soalnya ada research item yang harus dilengkapi di POPM. Ini aja Mak. Januari. Coba di sini atau di atas kardus? Oke. Ini dari mananya nih? Dari sana apa dari kita? Dari sana apa dari keputus? Keluar 2 jam kan? Harusnya keluar langsung. Oh, dipanggil lagi. mengimport data PPH agar data bukti potong ini masuk ke dalam SPT, maka kita harus melakukan menu posting. Jika posting berhasil, maka akan ada menu tampilan berhasil mengirimkan bukti potong. Oke. Jika SPT sudah terposting, nah kita masuk ke menu berikutnya, yaitu menu SPT masa. Ini di menu SPT masa itu ada 2 submenu utama. Yang pertama adalah perekaman bukti penyetoran, kemudian yang kedua adalah penyiapan SPT masa PPH unifikasi. Nah, di
di perekam bukti penyetoran ini ada 3 part, 3 bagian. Yang pertama adalah daftar tagihan pemotongan atas bukti pemotongan PPh Unifikasi yang sudah pernah kita bikin. Jadi ketika kita bikin, ini akan muncul nih listnya nih, bahwa untuk jenis pajak 22 misalnya, PPh yang dipotong adalah sekian. Untuk PPh pasal 26, PPh yang dipotong sekian. Nah, di menu ini disediakan fasilitas untuk membuat kode billing dari sini. Tapi ini sifatnya opsional, artinya mau membuat kode billing di sini bagus. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa, bisa melalui channel lain, apakah melalui SSD2 ataupun melalui penyedia jasa aplikasi. Tapi yang paling penting adalah pastikan bahwa kode jenis pajak dan kode jenis store-nya sesuai. Next, kita masuk ke menu perekamannya. Nah, perekaman, nanti teman-teman akan dihadapkan pada 2 pilihan, apakah bukti store-nya ini menggunakan SSP ataupun nomor bukti pemindah bukuan. Jika SSP akan ditampilkan, sudah diminta untuk memasukkan NTPN dan memilih tahun pajaknya. Kemudian klik cek SSP. Nanti secara otomatis yang abu-abu ini akan muncul masa pajaknya, jenis pajak, jenis setoran. Pun demikian dengan nomor bukti pemindah bukuan. Jika oke, klik tombol simpan. Nah, kita masuk ke part yang terakhir adalah ringkasan pembayaran. Jadi dari summary hasil pengisian bukti store ini akan terlihat nih, ada nggak sih sebenarnya jumlah PPh yang kurang setor atau udah equal atau justru lebih store. Nah, jika yang muncul adalah negatif, adalah artinya lebih bayar. Nah, kalau negatif itu lebih bayar. Nah, teman-teman wajib pajak atas kelebihan pembayarannya itu bisa melalui pengambilan pajak tidak terutang atau mengajukan permohonan PBK. Sedangkan yang nilainya positif artinya ada peluang bayar. Artinya untuk dapat melakukan pelaporan harus melunasi kekurangan pembayaran tersebut. Sedangkan nilai selisihnya adalah 0, berarti udah equal tuh kanan dan kirinya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penyiapan SPT masa PPh Unifikasi. Jadi, langkah yang pertama adalah klik tombol lengkapi, gitu ya, yang ada tombol pensilnya. Nanti teman-teman diminta untuk memasukkan daftar objek store sendiri, DOSS. Bisa jadi kalau ada transaksi yang tidak terakomodir oleh bukti potong, itu bisa langsung memasukkan di sini, seperti imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penyewaan kapal lautan pesan pelayaran dalam negeri. Nah, ini rinciannya nanti bisa detailnya ada di PR-nya, ya, bisa teman-teman baca. Kemudian diminta untuk juga memasukkan daftar objek pajak store DOPP, daftar objek pungut pajak, pungut potong. Nah, untuk bunga deposito, SDI, kemudian transaksi pengalihan saham, kemudian bunga diskonto, obligasi, dan surat berharga, nanti memasukkan secara dimunggung gitu jumlah dasar pengenaan pajak totalnya berapa dan jumlah PPh-nya berapa. Ini kaitannya dengan dokumen yang kita samakan dengan bukti potong. Buat di itu Kemudian, Buat berikutnya akan ditampilkan rekapitulasi daftar bukti store. Jika sudah equal, aman, kita lanjutkan ke menu penandatangan. Kita pilih pengurus, pilih nama penandatangan bukti potongnya, dan kemudian klik tombol simpan. Nah, setelah kita melengkapi, maka berikutnya akan munculkan menu kirim SPT. Nah, di menu kirim SPT ini teman-teman akan dihadapkan pada beberapa tampilan, yaitu preview isian seluruh bukti potong yang sudah kita isi sebelumnya. Jadi ini hanya menampilkan saja untuk preview, mulai dari lampiran DOSS, daftar objek store sendiri, kemudian DOPP, daftar objek pungut potong, lampiran DBP, daftar bukti potong bagian 1, bagian 2, dan kemudian ada SPT induknya. Terakhir,
adalah untuk mengirimkan. Taruh di situ aja. Nanti teman-teman diminta untuk memasukkan jangan di passwordnya, situ. kemudian memilih Ya. file sertifikat elektroniknya. Sertifikat yang tadi sudah kita bahas panjang lebar, sertifikat yang dipakai sama persis dengan e-bupet pasal 2326 dan sertifikat e-faktur. Nah, nanti hasil pengiriman SPT ini akan terbentuk di dashboard. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan singkat mengenai preview aplikasi e-bupet PPH Unifikasi. Nanti teman-teman setelah selesai sosialisasi ini bisa mencoba. Jika mencoba bisa langsung ke unifikasi.pajak.go.id, atau jika di DJP online itu nggak ada tuh langsung aja ke unifikasi tadi gitu. Baik, mungkin dari saya coba cukupkan sekian dulu. Saya Kita kembalikan masukin. ke MC Mbak Pupa, silakan. Berapa itunya? Baik, terima kasih Mas Angga atas penjelasan panjang lebarnya dan Manila. Selanjutnya adalah tanya jawab. Tapi saya akan membacakan pertanyaan yang dari kemarin ya, yang pendaftaran, ketika pendaftaran email itu. Ini ada beberapa pertanyaan. Untuk pelaporan PPh 4 ayat 2 dengan lawan transaksi yang menggunakan PP 23 penghasilan bruto tertentu dan lawan transaksi tersebut menggunakan fasilitas insentif pajak, apakah masih perlu dilaporkan atau dibuatkan e-billing? Mau langsung dijawab, Mas Angga? Berarti ada agak out of context ya. Iya sih, maksudnya kan sebenarnya kalau untuk Bupot unifikasi dan SPT unifikasi ini hanya untuk terkait masalah pelaporan dan pembuatan bukti foto. Untuk pasal 4 ayat 2 kan normal aja ya, maksudnya cuman cara untuk membuat bukti fotonya menggunakan unifikasi ini gitu ya. Nah, mungkin dibahas ya, kalau untuk PP pasal 4 ayat 2 itu di SPT unifikasi ini tersedia menu membuat bukti foto. Jadi kalau dulu kan biasanya ada dua pilihan nih, NTPN-nya itu dijadikan dokumen yang sama dengan bukti foto. Nah, kalau di e-bupet PPh Unifikasi, kalau teman-teman entry itu ada menu transaksi dengan PP 23. Tadi kan, dia memasukkan KTP-nya misalnya, nanti bukti potongnya akan keluar. Yang banyak setelahnya adalah 423 ya, bukan 420. Kalau 420 kan artinya wajib pajak setor sendiri, bukan dipotong. 4062 Oke. 8 ya itu. Udah ya? 8. Oke, selanjutnya apakah nantinya akan disediakan fasilitas seperti populated Bupot PPH yang diterbitkan lawan transaksi hingga pihak terpotong dapat mengunduh Kita ke dashboard. Bupot PPH dalam format PDF dari lawan transaksi tersebut? Saat ini belum ya, karena kan bukti potong itu sebenarnya sudah di email lawan transaksi ya. Mana belum ada. Fasilitas